kepada Ibu Kiki kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Alhamdulillah saya bisa kumpul lagi di sini yang kedua kalinya. Walaupun kemarin cuma beberapa orang ya Pak Ujian. Sebelumnya saya mohon maaf Pak. Saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, nggak kelihatan. Sebelumnya saya mohon maaf untuk datang tidak tepat waktu, gitu kan. Saya sebenarnya dari tadi ke sini kedua kalinya mungkin saya masih ngelawan karena saya minta alamatnya dengan Pak Paujan, dikhawatirkan saya juga lupa lokasinya. Sebelumnya terima kasih banyak dengan Pak Paujan dan kelompok tani Asri Mandiri atau Ketam ya Pak, sudah bisa mengundang kami walaupun hanya kami perwakilan dan itu juga kami diinfokan oleh Pak Kepala Dinas untuk bisa memberikan bimbingan atau bimbingan teknik ke kelompok tani Asri Mandiri yang berkaitan dengan budidaya ikan dalam ember. Budidaya ikan dalam ember ini sebenarnya masih tren terbaru ya Pak. Itu baru tahun kemarin sebenarnya. Budidaya ini sebenarnya ditemukan atau pertama kali dirintis oleh dosen Lampung, saya lupa nama universitasnya apa, itu namanya Pak Juli. Beliau yang pertama kali merintis untuk melakukan budidaya ikan dalam ember. Jadi trennya di Bekasi ini juga baru beberapa yang sudah mau melakukan kegiatan budidaya ikan dalam ember ini Pak. Karena pertama dilihat dari ekonomisnya memang sangat ekonomis karena tidak menggunakan lahan yang banyak. Khususnya yang terutama misalnya khususnya itu adalah lahan terbatas seperti perumahan atau yang memang lahannya yang minimalis lah gitu kan, yang tidak perlu menggunakan yang biasa yang kita tahu adalah menggunakan kolam terpal atau kolam tanah. Dan pada umumnya itu juga kegiatan budidaya seperti itu memang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit gitu kan. Pertama, kalau tanah tahu sendiri kan Pak, itu cukup kita membutuhkan lumayan sekitar 100 meter atau 300 dan biaya untuk konstruksinya juga lumayan. Dengan adanya budidaya ikan dalam ember, diharapkan juga di Bekasi kita sedang berkembangkan Pak, gitu kan. Berusaha untuk membudidayakan dengan segi ekonomisnya. Pertama karena lele sifatnya sebenarnya lebih mudah Pak, lebih mudah dalam arti dibudidayakan dibandingkan budidaya ikan yang lainnya yang pada umumnya. Seperti patin, Bapak sendiri tahu patin itu sebenarnya agak lumayan susah dan untuk masa panennya pun juga sebenarnya lama ya Pak ya. Mungkin Bapak-Bapak sini mungkin sudah mencari tahu lah informasi sebagian di Google atau di YouTube ya. Yang saya tahu dari Pak Paujan ini, beliau menyampaikan ke saya belajarnya di YouTube. Mungkin semua genggaman itu sudah ada di tangan kita semua gitu ya. Informasi sudah ada yang jadi yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, jadi kita ini saya juga Tato. Halo. Oke Pak ya, udah jelas. Saya lanjut ya Pak. Ini mohon maaf ya Pak, mungkin kalau suara saya kurang jelas. Jadi saya mohon maaf dan kondisinya juga kita dalam masa SPB ini mungkin aktivitas saya pribadi dan dinas juga sendiri terbatas Pak sebenarnya untuk mengadakan kegiatan kumpul seperti ini. Jadi kita juga dalam waktu kita baru pertama kali maksudnya
setelah PSBB selesai kita baru sekarang ini melakukan kegiatan ini Pak. Dan kita juga baru melakukan kegiatan aktivitas di kantor baru pertama kali kemarin. Jadi kita melakukan aktivitas kantor seperti biasa. Nah untuk continue dalam arti untuk pertemuan dengan kelompok pun kita mungkin agak terbatas Pak. Jadi mungkin nanti Pak Paujan kalau memang ada informasi berkaitan dengan kelompok atau berkaitan dengan kegiatan budidayanya bisa berkunjung ke kantor atau juga bisa langsung melakukan komunikasi dengan saya langsung gitu kan. Oke, saya lanjut. Yang bapak-bapak sini kan sudah paham lah ya, sedikit tahulah tentang budidaya ikan lele. Di sini yang baru pertama kali lakukan kegiatan budidaya ikan lele, apa setelah itu saya juga belum tahu nih. Nanti kan saya di sini kita semacam diskusi aja ya Pak ya. Jadi kalau saya nanti terlalu monoton memberikan materi mungkin kesannya nanti saya terlalu menggurui. Sebenarnya saya juga setiap ketemu dengan kelompok saya juga selalu belajar Pak. Jadi tidak selalu saya memberikan materi karena gini Pak, materi dengan realitanya itu tidak sesuai kadang-kadang. Jadi misalnya gini, kita materinya misalnya gini, ini benih dengan ukuran 5-7 itu harus panen 2 bulan. Tapi realitanya kan nggak mungkin gitu. Karena tidak semua komoditas, maksudnya tidak semua dalam arti di setiap lingkungan itu tidak sama Pak gitu. Karena gini, benih yang kita dapat itu kan habitatnya berbeda dengan habitat yang kita tanamkan gitu kan. Misalkan bibit yang didapat dari kelompok ini misalnya dari tempat yang cuacanya atau suhunya yang bisa dibilang lumayan sudah sesuai dengan kondisi benih tersebut gitu. Tiba-tiba dia harus di lokasi yang terbaru seperti kita juga kan perlu menyesuaikan diri gitu kan Pak, dari cuaca yang panas biasanya, tapi tiba-tiba kita di pegunungan yang suhunya yang bisa dibilang 16 derajat, itu kita juga bisa harus menyesuaikan. Begitu juga dengan ikan. Jadi sama aja Pak, ikan itu makhluk yang harus kita seperti kita juga gitu, kita jaga. Nah untuk lele ini sebenarnya kan dia sifatnya nokturnal atau dia biasa hidup itu dia agresif pada malam hari Pak gitu. Kenapa banyak teman-teman yang pembudidaya yang lain kalau untuk yang di tanah atau di kolam beton ataupun di terpal mereka biasanya kasih jaring Pak di atasnya, karena dia agresif kalau malam hari, karena dia lebih banyak aktivitasnya malam hari dan lebih banyak dia untuk konsumsi makan sendiri itu dia sebenarnya lebih malam itu lebih banyak dibandingkan pagi atau siang. Nah, tapi dengan catatan seperti ini Pak, lele itu sebenarnya dia kanibal. Satu sama lain akan memakan. Kalau dia tidak diberikan pakan secara teratur dan tepat waktu. Misalkan gini, pagi itu jam 9, siang itu jam 2, malamnya itu jam 6. Misal nih Pak ya. Kalau Bapak ubah, dia akan memakan lagi teman yang lain. Karena gini itu akan persaingan Pak. Ini Pak Paujan tahu sendiri ya, ukuran dari 5 sampai 8 pasti akan kelihatan yang dominan yang mana. Jadi lele sendiri itu sebenarnya harus ada disortir Pak. Gitu. Jadi mungkin gini ya, mungkin beranggapan udahlah kita tebar-tebar aja gitu kan. Toh kita masih makan sesuai. Tapi pada kenyataannya itu belum tentu Pak gitu. Memang repotnya adalah pada saat kita sortir. Nah, sebenarnya kalau sortir itu kita nggak terlalu banyak waktu lah Pak ya, apalagi kalau budidaya ikan dalam ember ini. Lebih simpel dia kan, lebih gampang. Kedua dia juga ya Pak. Maaf. Budidaya ikan dalam ember ini sebenarnya kan dia kapasitasnya tidak terlalu banyak ya Pak. Yang saya tahu ini 80 atau sampai 100 tebar
benih di dalam ember tersebut gitu. Nah nanti ini kan saya belum tahu nih yang sudah dilakukan bapak-bapak, ini yang dilakukan ini berapa banyak yang ditebar gitu. Nanti kita tahu bagaimana caranya mengetahui satu ember itu ukurannya berapa pada saat ditebarnya berapa ekor. Nah pemberian pakannya pun sendiri itu ada peletnya pun berbeda-beda Pak. Kayak kemarin bapak ngasihnya besar ya. Mungkin lagi nggak ada ya. Nah itu jadi kita nggak sembarang langsung ngasih pakan ukuran yang 12 misalkan. Nah itu ukurannya beda lagi pakannya Pak. Kalau ukurannya masih kecil itu ada yang ukuran paling halus sekali pakannya. Nah kenapa? Oh enggak Pak, kalau dedek dia halus banget tapi dia bulir-bulir gitu Pak. Ukurannya panjang. Kenapa? Iya yang paling kecil F1000. Nah itu paling kecil. Jadi buat bukaan mulutnya itu sendiri loh Pak. Jangan kita kayak anak bayi lah ya, dipaksakan harus makan nasi gitu kan, belum tentu juga bisa ngunyah gitu. Nah ke berikutnya gini Pak, pada saat kita beli benih itu pun kita harus tahu. Jadi silsilah lah Pak ya, si benih itu kita tahu dalam arti silsilahnya gini, indukannya ini bagus nggak nih pada saat dia bertelur ini gitu. Misalkan gini, yang biasa kita infokan ke teman-teman itu biasanya kita mengarahkan ke balai yang sudah dalam arti yang sudah memiliki sertifikat. Pelakuan yang dilakukan oleh mereka pun untuk benih sendiri itu bagus. Nah, jadi ciri-ciri untuk ikan yang sehat itu sebenarnya gampang banget Pak.